Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Irma Suliani, SSI Apoteker, peserta Latsar CPNS 2021, golongan 3, angkatan 3, yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping anti korupsi serta contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari kata corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, atau maling. Adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Anti korupsi kita bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, nilai dasar anti korupsi, ciri-ciri korupsi, jenis-jenis korupsi, pencegahan korupsi, unsur tindak pidana korupsi, serta dampak negatif korupsi. Yang pertama, nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan diraih, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Unsur tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua yaitu secara subjektif dan objektif. Secara subjektif dapat dilakukan oleh setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Sedangkan secara objektif dapat dilakukan dengan adanya janji, adanya kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Dampak negatif korupsi dapat meliputi berbagai bidang, yaitu tata ekonomi seperti pemborosan sumber pengeluaran, tata sosial seperti ketimpangan sosial, tata politik seperti hilangnya kewibawaan pemerintah, dan tata administrasi seperti kurangnya kemampuan administrasi. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah korupsi? Ada 2 tahap pencegahan korupsi. Yang pertama yaitu perbaikan sistem meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Sedangkan yang kedua yaitu perbaikan manusia, meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Penerapan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kerja yaitu bertanggung jawab. Apabila pimpinan memberikan kita tugas, maka kita harus menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. Yang kedua yaitu jujur, tidak menerima segala bentuk gratifikasi dari pihak manapun yang berhubungan dengan pekerjaan.